Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, saya Zani Nur Fariza, mahasiswi kelas manajemen 2 dengan NIM 2025110067, Universitas Sains Al-Quran Wonosobo. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan materi bahasa Indonesia mengenai sejarah dan perkembangan bahasa Indonesia. Penyampaian materi ini disusun guna memenuhi tugas mata kuliah bahasa Indonesia yang diampu oleh Bapak Soekarno, MPD. Dari sudut pandang linguistik, bahasa Indonesia adalah salah satu dari banyaknya ragam bahasa Melayu. Ragam yang dipakai sebagai dasar bagi bahasa Indonesia adalah bahasa Melayu Riau. Pada abad ke-19, bahasa Melayu merupakan bahasa penghubung antar etnis dan suku-suku di Kepulauan Nusantara. Bahasa Melayu kala itu adalah lingua franca atau bahasa pengantar dalam pergaulan antar warga Nusantara dan dengan pendatang dari mancanegara. Hal ini merupakan salah satu alasan mengapa bahasa Melayu ditetapkan sebagai dasar bagi bahasa Indonesia. Penggunaan bahasa Melayu sebagai lingua franca atau bahasa pergaulan bagi suku-suku di wilayah Nusantara dan orang-orang asing yang datang ke wilayah Nusantara dibuktikan dalam berbagai penemuan prasasti dan sumber-sumber dokumen. Dari dokumen-dokumen yang ditemukan, diketahui bahwa orang-orang Cina, Persia, dan Arab pernah datang ke Kerajaan Sriwijaya di Sumatera untuk belajar agama Buddha. Bukti-bukti yang menyatakan hal itu adalah prasasti-prasasti yang ditemukan di Kedukan Bukit, Talang Tuo, Kota Kapur, dan Karangberahi di Jambi. Prasasti-prasasti itu bertuliskan huruf Pranagari dan berbahasa Melayu kuno. Perkembangan bahasa Melayu semakin pesat dengan masuknya agama Islam ke Nusantara. Pada masa kolonial, kedatangan bangsa Portugis, Belanda, dan Inggris turut memengaruhi perkembangan bahasa Melayu. Pada abad ke-19, kedudukan bahasa Melayu semakin kuat. Pemerintah kolonial Belanda kemudian memanfaatkan bahasa Melayu sebagai bahasa administrasi dan pendidikan, serta melakukan standarisasi melalui ejaan Van Ophuijsen dan penerbitan karya sastra lewat Balai Pustaka. Perkembangan ini menjadi dasar lahirnya bahasa Indonesia. Puncaknya terjadi pada peristiwa Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928 ketika bahasa Melayu diikrarkan sebagai bahasa Indonesia, yaitu sebagai bahasa persatuan bangsa. Setelah Indonesia merdeka, bahasa Indonesia resmi diakui sebagai bahasa negara pada 18 Agustus 1945 dan terus berkembang berkat peran para sastrawan dan tokoh bangsa. Bahasa Indonesia bukan hanya alat komunikasi, tetapi juga berfungsi sebagai pemersatu dan identitas bangsa Indonesia yang memperkuat persatuan di tengah keberagaman. Demikian pemaparan materi mengenai sejarah dan perkembangan bahasa Indonesia yang dapat saya sampaikan. Semoga materi ini bermanfaat dan menambah wawasan kita semua. Atas perhatian Bapak dosen dan rekan-rekan sekalian, saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.